Kandung kemih Anda bisa menampung 500 ml cairan, setara satu botol air mineral penuh. Tapi setelah usia 55 tahun ke atas, kandung kemih mulai membangunkan Anda bahkan saat baru terisi 150 ml saja. Dan ini bukan masalah ginjal, bukan karena faktor usia, bahkan bukan karena seberapa banyak Anda minum sebelum tidur. Penyebab sebenarnya akan mengejutkan Anda, dan ternyata bukan di tempat yang dicari oleh 90% orang. Dan hari ini saya akan menunjukkan sistem yang dalam satu malam saja bisa mengurangi frekuensi bangun tengah malam hingga setengahnya, dan dalam seminggu hampir menghilangkannya sama sekali. Tapi sebelum saya ungkap teknik utamanya, Anda perlu memahami satu hal penting yang tanpanya tidak akan ada yang berhasil. Ada kisah menarik dari Gennady, 62 tahun, pensiunan sopir bus. Dia datang konsultasi dan bercerita, "Mikayo, saya bangun 5 kali setiap malam. 5 kali. Istri saya sampai pindah tidur ke kamar lain karena setiap kali saya terseret ke koridor, dia ikut terbangun. Saya sudah berhenti minum setelah jam 6 sore, tidak membantu. Bahkan sudah tidak minum sejak jam 4 sore, tetap saja bangun. Dokter urologi bilang, ini urusan usia, terimalah saja." Ingat nama Gennady ini. Nanti saya akan ceritakan bagaimana akhirnya. Tapi pertama-tama, kenapa nasihat terimalah saja adalah saran paling berbahaya yang bisa diberikan? Setiap kali bangun di malam hari bukan sekedar ketidaknyamanan biasa. Ini adalah pukulan langsung untuk jantung Anda. Secara harfiah. Sebuah penelitian besar dari Jepang memantau lebih dari 2.000 orang di atas usia 50 tahun. Mereka yang bangun 3 kali atau lebih setiap malam memiliki risiko 40% lebih tinggi mengalami serangan jantung dalam 10 tahun berikutnya. Bayangkan, 40%. Mengapa bisa begitu? Karena setiap kali Anda bangun, tubuh tersentak keluar dari fase pemulihan dalam. Justru di fase inilah tubuh memperbaiki pembuluh darah, meredakan peradangan, menambal kerusakan mikro di jaringan. Anda merampas kesempatan tubuh untuk melakukan servis malam yang sangat penting, dan tubuh mulai rusak seperti mobil yang 3 tahun tidak pernah dibawa ke bengkel. Dan tahukah Anda apa yang paling tidak adil? Anda bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di pagi hari Anda tidak berpikir, pembuluh darah saya sedang rusak. Anda berdiri di dapur, menuangkan kopi ketiga hanya untuk bisa membuka mata. Menjelang siang, kepala terasa berat, mudah kesal tanpa alasan jelas. Cucu mengajak jalan-jalan, tapi Anda lebih ingin rebahan. Dan Anda berkata pada diri sendiri, "Saya sudah tua." Padahal sebenarnya Anda dirampok oleh satu kesalahan yang Anda ulangi setiap malam. Tapi inilah yang menarik. Ada satu ritual dari Jepang yang hanya butuh 3 menit yang menyasar mekanisme tersembunyi dari dorongan buang air di malam hari. Hampir tidak ada yang membicarakannya karena tidak ada hubungannya dengan urologi atau obat-obatan. Ini berhubungan dengan kaki Anda. Ya, tepat sekali, kaki Anda. Tapi pertama-tama, mari kita bedah mengapa semua yang pernah Anda dengar tentang masalah ini kemungkinan besar keliru. Ada 3 mitos besar tentang sering ke toilet di malam hari. Mitos pertama, Anda terlalu banyak minum di malam hari. Kedengarannya masuk akal? Tentu saja. Ahli urologi Inggris mengukur volume urin malam pada 2 kelompok. Kelompok pertama berhenti minum 4 jam sebelum tidur, kelompok kedua minum seperti biasa. Perbedaan jumlah bangun malam hanya 11%. Artinya, pada 9 dari 10 orang, masalahnya sama sekali bukan pada segelas air di meja samping tempat tidur. Ingat berapa kali Anda menahan diri tidak minum teh di malam hari, tersiksa kehausan, tapi tetap saja bangun jam 3 pagi. Penderitaan Anda sia-sia. Mitos kedua, ginjal lemah. Orang berpikir, kalau sering ke toilet, berarti ginjal sudah tidak kuat. Justru sebaliknya, ginjal bekerja dengan sangat baik, menyaring, membersihkan. Yang bersalah adalah bagian lain dari rantai ini. Mitos ketiga, faktor usia. Katanya setelah 60 tahun ini normal, terimalah. Tidak, ini memang umum terjadi, tapi bukan berarti normal. Gigi berlubang juga dialami kebanyakan orang,
tapi tidak ada dokter gigi yang menganggapnya kondisi sehat. Sekarang mari kita lihat penyebab yang sebenarnya. Penyebab pertama, hiperaktivitas detrusor. Ini adalah otot yang mengelilingi kandung kemih. Setelah usia 55 tahun, otot ini mulai memberi sinyal palsu ke otak Anda. Mengirim sinyal penuh, padahal di dalamnya baru 100 ml, seperlima dari kapasitas normal. Bayangkan, indikator bensin mobil menunjukkan kosong, padahal tangki masih setengah penuh. Anda ke SPBU tanpa perlu. Di malam hari tubuh Anda melakukan hal yang sama, mengirim Anda ke toilet karena alarm palsu. Sensor yang kacau ini bisa dikalibrasi ulang tanpa operasi. Penyebab kedua, cairan di kaki. Inilah yang paling penting. Sepanjang hari Anda berdiri, berjalan, duduk, gravitasi menarik cairan ke bawah, ke jaringan betis dan kaki. Anda mungkin tidak menyadarinya, tidak ada bengkak yang jelas, tidak ada rasa berat. Tapi menjelang malam, di kaki bagian bawah terkumpul hingga 400 ml cairan berlebih. Ini hampir setara kandung kemih penuh, hanya saja tersembunyi di kaki. Sekarang Anda berbaring. Gravitasi tidak bekerja, tubuh dalam posisi horizontal. Cairan ini perlahan merayap kembali ke aliran darah. Ginjal dengan jujur melakukan tugasnya, menyaringnya dan mengirimnya ke kandung kemih. 2 jam kemudian, bangun pertama. 1,5 jam lagi, bangun kedua. Anda tidak sedang berperang dengan kandung kemih. Anda berperang dengan cairan yang sepanjang hari bersembunyi di kaki Anda. Dan selama Anda tidak mengeluarkannya lebih dulu, di malam hari cairan itu akan mengusir Anda dari tempat tidur. Bagaimana caranya mengkalibrasi ulang sensor ini dan menghilangkan cairan tersembunyi? Inilah ritual lengkapnya. Langkah pertama, mengangkat kaki 3-4 jam sebelum tidur. Berbaring telentang dan angkat kaki lebih tinggi dari jantung. Sandarkan ke dinding, sandaran sofa, atau tumpukan bantal. Berbaring tepat 20 menit. Bukan 10, bukan 30. Dalam waktu ini, sistem limfatik berhasil mendorong sebagian besar cairan yang menggenang kembali ke sirkulasi. Ginjal akan memprosesnya sebelum Anda tidur. Anda mengosongkan kandung kemih sejak dini. Langkah kedua, pijat titik Jepang San Yin Jiao saat mengangkat kaki. Dalam sistem tradisional Duin, ada titik San Yin Jiao. Letakkan 4 jari di atas tulang pergelangan kaki bagian dalam, tepat di belakang tepi tulang. Saat ditekan, akan terasa sedikit nyeri tumpul. Itulah titiknya. Pijat lembut area ini dengan gerakan melingkar selama 30 detik di setiap kaki. Lakukan ini saat kaki terangkat. Stimulasi ini melancarkan aliran limfa. Langkah ketiga, makan malam tanpa MSG atau monosodium glutamat. Garam biasa memang menahan cairan, tapi provokator utama kandung kemih penuh di malam hari adalah MSG. Zat ini ada di saus kemasan, kaldu instan, daging olahan, keripik, stik kepiting. Kandungan natriumnya bahkan lebih tinggi dari garam biasa, tapi Anda tidak merasakannya, rasanya terselubung. Tubuh bereaksi dengan menyimpan cairan di jaringan. Hilangkan produk-produk ini dari makan malam, dan Anda akan langsung merasakan perbedaannya. Langkah keempat, teknik pernapasan 4-7-8 di tempat tidur. Teknik ini menenangkan sensor yang berbohong melalui saraf vagus. Ketika saraf ini tegang, detrusor berkontraksi tanpa alasan. Berbaring di tempat tidur sebelum tidur, lakukan teknik 4-7-8. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 7 hitungan. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 hitungan. Lakukan 6 siklus seperti ini sekitar 2 menit. Anda mengalihkan tubuh dari mode waspada ke mode tidur. Langkah kelima, teknik pengosongan ganda tepat sebelum tidur. Kebanyakan orang di atas 55 tahun tidak mengosongkan kandung kemih sampai tuntas, menyisakan 50 hingga 100 mili. Sisa ini dalam beberapa jam menjadi penyebab bangun pertama kali. Untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, pergi ke toilet sebelum tidur seperti biasa, lalu berdiri. Tunggu 30 detik. Condongkan badan sedikit ke depan, letakkan telapak tangan di perut bagian bawah dan tekan lembut.
Duduk atau coba lagi. Akan keluar lagi, kadang 50, kadang 80 mili. Ini zona mati yang tidak dikeluarkan kandung kemih saat buang air biasa. Anda mendapatkan tambahan 1,5 sampai 2 jam tidur. Langkah ke-6. Latihan kunci panggul di tempat tidur. Berbaring telentang, tekuk lutut, telapak kaki di kasur. Saat menghembuskan napas perlahan, kencangkan lembut otot perineum seperti menahan buang air, sambil sedikit tarik perut bagian bawah. Tahan 5 detik. Lepaskan. Ulangi 8 kali, sekitar 1 menit. Saat menencangkan, Anda mengaktifkan reseptor yang mengirim sinyal jelas ke otak. Kapasitas cukup, dorongan palsu, lanjutkan tidur. Seiring waktu, ambang batas detrusor meningkat. Mari kita rangkum semuanya menjadi satu ritual malam. Kaki ke dinding 20 menit, plus pijat titik di atas pergelangan kaki 3-4 jam sebelum tidur. Makan malam tanpa produk mengandung MSG. Sebelum tidur, pemasongan ganda. Di tempat tidur, 6 siklus pernapasan, 4, 7, 8, dan 8 kali kunci panggul. Total waktu yang dibutuhkan, 5 menit dari hidup Anda. Ingat Gennady, dari 5 kali bangun, dia turun menjadi 0 dalam 9 hari. Tamara Ivanovna, dari 4 menjadi 1 kali dalam seminggu, hanya dengan menghilangkan saus dan daging olahan dari makan malam. Nina Petrovna, dari 3 menjadi 1 kali di hari keempat. Viktor yang skeptis bisa tidur hingga pagi di hari kelima. Tidak satu pun dari mereka menghentikan pengobatan yang diresepkan dokter. Mereka hanya menambahkan 5 menit di malam hari dan mendapatkan kembali tidur normal mereka. Tubuh Anda mampu melakukan ini. Tubuh hanya butuh perintah yang tepat sebelum tidur. Berikan perintah itu malam ini, selama tidur nyenyak, dan kali ini, sampai pagi benar-benar tiba. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini kalau belum, dan berikan like-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya.